Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudariku sekalian, sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas yakni tentang kewajiban suami kepada istri. Maka pada kesempatan di kali ini kita akan membahas sebaliknya, ini kewajiban istri kepada suami atau hak-hak suami. Baik, di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah menaati perintah. Menaati perintah suami, menyenangkan hati suami dengan cara berhias, dan juga yang semisalnya. Ketahuilah bahwa ketaatan istri pada suami ini merupakan sesuatu yang benar-benar ditinjau oleh syariat dengan tinjauan yang spesial. Dengan tinjauan yang spesial. Betapa tidak? Ketika seorang istri disebutkan dalam hadis ata'at zaujah, taat kepada suaminya, maka ia akan mendapatkan pintu surga, yakni diperbolehkan untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Sangat luar biasa. Maka istri yang taat pada suami begitu pula berusaha untuk menyenangkan hatinya, enak dipandang, tidak membangkang, akan menjadikan suami senantiasa rindu kepadanya. Dan inilah sebaik-baik wanita yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya, ayun nisa'i khair, wanita yang bagaimana yang paling baik wahai Rasulullah? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nazar, wanita yang engkau akan senang ketika melihatnya, wa tuti'uhu idza amar, dan ia akan menaatimu ketika engkau memerintahkannya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan wanita yang paling baik juga wanita yang ia tidak menyelisihi suami pada diri dan juga hartanya. Maka hal ini menggambarkan bagaimana yang wanita terbaik yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak dilihat, enak dipandang, tidak menyelisihi atau mengkhianati suaminya. Baik itu dari sifatnya yang amanah terhadap harta ataupun selainnya. Namun, perlu juga dicatat bahwa ketaatan istri pada suami juga bukan perkara yang mutlak. Ketaatannya pada suami hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Kalau diperintahkan suaminya untuk maksiat, misalkan untuk membuka aurat, untuk tidak pakai kaos kaki, untuk apa? Untuk mungkin pakai jilbab ala kadarnya, untuk mungkin dandan menor, pakai parfum dan lain sebagainya. Tentu saja tidak boleh seorang istri untuk taat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah rule, sebuah aturan yang baku, la ta'ata fi maksiatin. Tidak boleh ada ketaatan dalam perkara maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena sejatinya yang namanya taat, yang namanya manut hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini poin pertama. Poin kedua, di antara kewajiban seorang istri adalah berdiam diri di rumah. Tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala mengatakan, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian para wanita tetap berada di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias, ini tabarruj, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka hati-hati. Jangan sampai kemudian istri ini sukanya keluar, bahkan meletakkan kebahagiaannya ketika ia di luar rumah.
Maka hukum asalnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Baik itu keluar apa? Ngunjungin orang tua atau kebutuhan-kebutuhan lain. Bahkan ketika itu dalam urusan yang baik seperti pergi ke masjid ataupun taklim. Walaupun di sana ada hadis lain yang menyuruhkan kepada suami untuk tidak melarang saat istrinya minta izin ketika ingin pergi ke masjid. Tapi poinnya adalah ketika istri ini ingin pergi ke masjid, taklimkah, sholatkah, harus dengan izin suami. Harus dengan izin suami. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan, ini apabila seorang istri ini keluar rumah tanpa seizin suami, maka tercatat baginya nusyuz, suatu pembangkangan. Dan pembangkangan istri kepada suami adalah bentuk maksiatnya kepada Allah. Bahkan dalam sebuah bahasan fikih yang disebutkan oleh para ulama, yakni nusyuznya istri kepada suami membuat suami boleh menahan nafkahnya. Pada sebagian madhab, para ulama menjelaskan, ketika seorang istri ini nusyuz, bangkang kepada suami, maka suami punya hak untuk menahan sebagian nafkahnya. Yang biasa mungkin diberikan nafkah sekian. Untuk nafkah apa? Nafkah harta. Maka boleh ditahan sebagian. Yang biasanya suami memberikan nafkah berupa perhatian, berupa pengajaran, pendidikan, boleh ditahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka peringatan agar istrinya tidak nusyuz. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara kewajiban seorang istri adalah taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Ketika suami menginginkannya, ini untuk menemaninya di ranjang, maka pantang bagi seorang istri untuk abai. Pantang bagi seorang istri untuk ngeles, menghindar dan lain sebagainya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk datang ke ranjang, fa'abat, dan sang istri ini tidak mau, sang istri ini menolak, dia tidak mau untuk datang, apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Para malaikat ini akan mencelanya, akan melaknatnya sampai datang waktu subuh. Yakni sampai ketika suami sudah tidak berkeinginan lagi kepada sang istrinya. Maka jangan salah di malam hari. Menolak keinginan suami, lalu kemudian sang istri melakukan ibadah di malam hari, sholat misalnya. Maka sungguh itu tidak lebih baik dibandingkan dia taat pada suami untuk memenuhi hajatnya. Jadi mari kita tata mindsetnya, khususnya para wanita. Ketika kemudian ia menolak keinginan suaminya, merasa bersalah, maka ia kemudian berinisiatif. Saya sudah menolak keinginan suami saya. Ya sudah, saya tak sholat tahajud di malam hari. Jangan salah. Jangan salah. Ia ganti dengan sholat tahajud, itu tidak lebih baik dibandingkan dia menaati hajat suami. Bahkan disebutkan dalam apa? Dalam sebuah hadis. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tartafi'u as-salah. Tidak akan terangkat salat itu fauqa ru'usihim wala shibran. Tidak akan terangkat salat itu dari seorang hamba walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Siapa saja? Di antaranya adalah ketika seorang istri tidak menaati suaminya dalam urusan ranjang. Maka kalau kemudian istri ini tidak mau ngelayani suaminya, emoh, ogah-ogahan, lalu diinisiatif bangun tengah malam untuk sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan sholatnya tidak diterima. Maksudnya apa? La yuthabu, tidak akan mendapatkan kucuran pahala. Sholatnya sia-sia. Kenapa? Karena ketaatannya pada suami merupakan hal yang aula, hal yang lebih diutamakan. Baik. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, di antara kewajiban istri adalah tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Nabi SAW berpesan,
ketika dalam prosesi haji wada. Beliau mengatakan kepada para sahabat, dan diantaranya di sana ada para wanita muslimah, para sahabiyah. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian pada urusan para wanita, yakni pada urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi. Karena sejatinya kalian mengambil mereka itu dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian juga telah menghalalkan kemaluan kalian dengan kalimat Allah saat akad nikah. Maka walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Dan kalian itu punya hak. Kalian punya hak untuk melarang mereka memasukkan seorang pun ke dalam rumah kalian, ke dalam kamar kalian, orang-orang yang tidak kalian sukai. Maka suami punya hak prerogatif. Di antara bentuk penjagaan suami kepada istrinya, maka suami punya hak prerogatif untuk melarang istri memasukkan orang lain ke rumah, apalagi memasukkan orang lain ke ranjangnya, yakni ke kamar mereka berdua. Inilah wibawa apa? Wibawa seorang suami. Maka kedaulatan suami juga bisa diimplementasikan dengan bagaimana dia bisa menjaga apa? Istrinya, dan juga menjaga bagian yang paling intim dalam rumahnya, yakni kamar mereka berdua, kamar suami dan istri. Dan dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan, la ta'dhanul mura'atu fi baiti zawjiha wa hiya syahidun illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita itu mengizinkan seorang pun masuk ke dalam suaminya, ke dalam rumah suaminya, padahal suaminya ada di dalam rumah, melainkan dengan izinnya. Maka jangan salah, ketika kemudian ada temannya istri datang ke rumah, suaminya ada, dianggap dengan keberadaan suami itu pasti suami mengizinkan. Enggak. Memang di sana larangannya tegas ketika memasukkan orang lain saat suami tidak ada. Tapi bukan berarti ketika suami ada, sang istri bebas memasukkan orang. Poin yang kelima. Di antara kewajiban istri adalah tidak berpuasa sunnah ketika suami ada, melainkan dengan izinnya. Para ulama telah sepakat bahwa seorang istri itu tidak boleh, haram hukumnya puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Dan hadis yang membahas tentang hal ini adalah hadis yang jelas, muttafaqun alaih, tidak diragukan lagi kesahihannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa padahal suaminya ada. Padahal suaminya ada di rumah. Padahal suaminya ingin bersama dengannya. Illa bi'idnih. Kecuali dengan izin suaminya. Maka banyak sekali hadis-hadis yang semakna dengan ini. Dan kalau kita tarik sebuah kesimpulan, maka hendaklah seorang istri memperhatikan betul-betul bagaimana keinginan suaminya. Entah itu keinginan suami ingin dilayani, keinginan suami atas syahwatnya yang ingin segera dipenuhi. Maka daripada kemudian seorang istri mengkhawatirkan perut suaminya, apakah suaminya sudah makan atau tidak, maka ada hal yang lebih perlu lagi, yakni bagaimana ketika suaminya ingin bermesraan dengannya, suaminya ingin dilayani olehnya. Karena kalau urusan perut, seandainya suami lapar, suami pun ketika di luar bisa makan sendiri. Tapi bagaimana dalam urusan syahwatnya? Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.